Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Mendi berhenti berbicara dan memperhatikan laki-laki yang ada di sebelah Audia. Detak jantung Mendi berdetak lebih kencang, terpesona oleh ketampanan suami Audia untuk sesaat. Berbalik melihat kakaknya yang ada di sebelahnya diri dan berbisik. "Wah, ganteng banget ya kak." Mendi tidak menunggu jawaban dari kakaknya, segera Mendi menoleh ke Audia. "Aku kira, tapi ternyata sudah punya suami." "Kak, suaminya ganteng banget," ucap Mendi. "Mendi jangan bikin malu kakak." Mas, maafkan adikku ngomongnya ngelantur," sahut Silva. Audia dan Alvin tidak mempermasalahkan itu. Audia merasa senang dapat pujian itu. Alvin sendiri juga merasa senang, bertemu dengan teman Audia dan adiknya. Mereka melanjutkan mengobrol santai. Sedang asyik-asyiknya ngobrol, HP Audia berbunyi. Nada telepon khas suara anak kecil itu membuat Silva dan Mendi gemas. Audia mengambil dari tasnya dan melihat siapa yang telepon, terlihat Hana menelpon. Audia langsung mengangkatnya. "Ayo ke tempat bazar," ajak Audia sesaat setelah selesai telepon. Alvin hanya tersenyum dan mengangguk. Dia sudah menebak siapa yang telepon, kalau bukan Hana. Apalagi mengajak untuk segera masuk ke bazar. Audia sudah memberitahunya jika sudah datang ke bazar. Lain sisi, Silva dan Mendi penasaran. "Sebentar banget, siapa sih yang telepon? Terus, napa buru-buru ajak masuk tanya Silva. "Itu Hana, ngajak untuk masuk ke bazar. Sekitar 10 menit lagi ada lelang," ucap Audia sambil memasukkan lagi HP-nya ke dalam tas. "Hana," ucap Silva dan Mendi bersamaan. Kak dan adik kompakan gitu. Emang ada apa dengan Hana? Temen Silva dan Mendi juga kan? Jadi ikut masuk gak nih? Ucap Audia sambil tersenyum lalu menarik Alvin dan melangkah pergi. Silva dan Mendi terdiam sesaat. Kemudian Silva segera menutup tempat jualannya yang sudah dibereskan dari tadi. Dan ditinggal ngobrol santai. "Boleh ikut ya kak?" ucap Mendi manja. Mendi mengikuti langkah kakaknya. Dia belum tahu jika kakaknya akan masuk ke bazar VIP. "Boleh, tadi kakak udah izin ke Audia dan suaminya agar kamu bisa ikut," jawab Silva, lalu mempercepat langkahnya. "Hore, asyik." Mendi senang. Mendi ikut mempercepat langkahnya mengikuti kakaknya. Mendi merasa ada yang janggal. Dikiranya kakaknya ke bazar sebelah, tapi kok belok menunggu bazar VIP. Mendi menarik lengan kakaknya dan memberanikan bertanya. "Kak Silva, kita gak salah jalan kan? Ini ke bazar VIP. Gak sembarang orang bisa masuk loh kak," ucap Mendi terbata-bata. "Gak lah. Kan teman kakak yang ajak," jawab Silva sambil menunjuk Audia yang mulai masuk pintu bazar VIP. Mendi tidak bertanya lebih lanjut. Mengikuti kakaknya dengan senang meski ada rasa was-was. Mata Audia berbinar melihat ruangan yang sudah ditata ulang, terlihat rapi, elegan. Suasana lebih nyaman daripada awal masuk. Panitia mengumumkan bahwa acara lelang akan segera dimulai dan disediakan tempat duduk khusus untuk yang ikut berpartisipasi. "Mau ikut acara lelang sayang?" tanya Alvin menggoda Audia. "Ish, Mas Alvin. Mau," ucap Audia sambil mencubit pinggang Alvin. "Audia." Silva memanggil-manggil dari belakang. Audia menoleh, terlihat Silva bersama adiknya hanya beberapa langkah di belakangnya. Silva menghampirinya dan mengajak untuk membeli buku novel yang langka itu. Silva ingin membelikan buat Audia. Merasa tidak enak, agar tidak ketahuan, beralasan mau diberikan ke temannya karena sudah menolongnya. Sebelum beranjak, Silva izin dulu ke suami Audia. Sampai tempat di mana buku novel itu dijual,
Silva jujur jika mau membeli buku itu untuk mengganti karena telah memberinya. Audia menolak dengan alasan sudah membeli. Agar tidak menyinggung Silva, Audia menunjukkan buku yang dibeli. Sebelumnya, Audia sendiri sudah memberi isyarat ke penjualnya saat Silva lagi asyik memilih-milih. Mulanya Audia ingin membayarnya, jika temannya membeli buku. Namun, di luar dugaan, penjual itu menunjukkan foto wanita dan menjelaskan bahwa ada permintaan dari penyelenggara jika ada yang akan membeli buku sesuai ciri-ciri tersebut untuk memberi diskon besar bahkan gratis. Baik saat membeli sendiri atau bersama teman-temannya. Audia memperhatikan foto itu, ternyata Silva. Audia teringat saat Alvin meminta foto itu untuk mendaftar masuk jadi tamu VIP. Sekarang jelas, yang melakukan itu suaminya. Audia merasa senang dan semakin mengagumi suaminya. Penjual memberitahu, jika lagi diskon 90% dan ada yang gratis. Mendengar itu Silva dan Mendi sangat senang. Lalu segera memilih-milih. Selesai memilih beberapa buku novel dan komik, Silva menghampiri penjual untuk membayar. "Berapa semuanya, Pak?" "Oh, ini Mbak, ini gratis," jawab penjualnya. Penjual membungkus buku yang sudah dibeli, lalu mengambil souvenir khusus dan diberikan ke Silva dan Mendi. Masing-masing mendapat satu, membuat Silva dan Mendi semakin senang. Silva dan Mendi masih ingin melihat-lihat sebentar. Jika ada yang menarik hati, Audia sendiri pamit untuk menemani suaminya. Sisi lain, Alvin dapat telepon dari Bara akan datang. Sebentar lagi sampai, urusannya sudah diselesaikan lebih cepat. Alvin memperhatikan tempat lelang. Terlihat di aula utama sudah banyak para tamu undangan VVIP sudah duduk dekat panggung lelang berlangsung. Alvin mulai menelpon Audia, tapi tidak jadi. Memasukkan ponselnya ke saku karena terdengar suara Audia memanggil. "Mas Alvin." Panggil Audia sambil melambaikan tangan. "Aku kira lupa, karena asyik cari buku lagi. Sudah mau mulai lelangnya." Alvin meraih tangan Audia lalu menggandengnya. Hana yang melihat Alvin dan Audia mempercepat langkahnya untuk menyapa secara formal. Di luar, mungkin Hana bersikap santai, tapi ini acara lelang yang dihadiri para pengusaha, pejabat dan orang-orang hebat, serta tamu undangan secara khusus diundang hadir. Sedangkan Hana sendiri saat ini sedang diikuti beberapa orang penting dari berbagai latar belakang. "Siang Tuan Muda, siang Non," ucap Hana sambil memberi hormat. Lalu beberapa orang-orang penting yang bersama Hana pun memberi salam. "Selamat siang Tuan Muda. Semoga dilancarkan rezeki dan kebahagiaan bersama istri tercinta." Orang-orang yang kebetulan dekat, mendengar dan melihat momen itu secara langsung menjadi tidak percaya. Mulanya bersikap biasa karena mengira Alvin dan Audia beserta Silva dan Mendi itu kebetulan beruntung bisa masuk di ruang bazar VIP. Sekarang mereka tercenang tentang Alvin dan Audia. Silva dan Mendi pun terdiam beradu pandang, gemetaran kakinya. Tadinya Silva dan Mendi inginnya segera menemui Audia dan Alvin. Kecurigaan Silva dari awal saat temannya Audia bisa masuk, dari mana? Padahal ini tempat VIP yang tidak bisa dimasuki sembarangan. Terus mengajaknya masuk bersama adiknya yang bisa begitu mudahnya. Teka-teki kecurigaan itu terjawab, setelah momen itu disaksikan langsung. Meski Silva dan Mendi tidak jauh dari situ, tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Bagaimana cerita selanjutnya? Subscribe channel ini.